Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak Bapak sekalian, khususnya kelas 10. Selamat datang di SMA Negeri 1 Pasir Limau Kapas. Mudah-mudahan di SMA Negeri 1 Pasir Limau Kapas kamu bisa betah dan nyaman. Perkenalkan, nama saya Fahrul Ruji Harahap. Saya salah satu guru matematika dan kebetulan saya diamanahkan untuk mengajari kamu pelajaran matematika di kelas 10 ini. Dan karena negara kita sedang menghadapi sebuah wabah yaitu COVID-19, maka kita tidak dapat belajar secara langsung. Dan salah satu alternatif yang bisa saya lakukan yaitu memberikan sebuah video pembelajaran agar kamu di rumah tetap belajar walaupun tidak bisa ke sekolah. Baiklah, sebelumnya matematika itu sebetulnya sederhana, nah Bapak. Saya akan kenalkan dulu sama kamu apa sih itu matematika. Matematika itu adalah sebuah ilmu di mana hasilnya itu pasti dan tidak bisa berubah-berubah. Berbeda halnya dengan sejarah, di mana sejarah bisa berubah-berubah tergantung dengan kondisi yang ada. Sedangkan matematika dari zamannya saya masih kecil, dari zamannya saya masih sekolah, sampai saya sudah menjadi guru, 1 ditambah 1 itu tetaplah 2. Itulah kenapa kita harus belajar matematika, karena hasilnya pasti dan tidak bisa berubah-berubah. Baiklah, di pertemuan pertama ini di kelas 10 semester 1 kita akan belajar yang pertama kali itu tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Sebelumnya saya yakin di SMP ataupun di MTS kamu sudah pernah belajar tentang namanya persamaan ataupun pertidaksamaan linear satu variabel, di mana jika dia dikatakan satu variabel berarti hanya ada satu variabelnya, misalkan X atau Y atau Z. Itu kalau satu variabel. Kalau 2 variabel berarti ada X dan Y, atau boleh A dan B dan lain sebagainya. Itu seputar tentang arti dari satu variabel dan 2 variabel. Baiklah, di sini bercerita tentang nilai mutlak. Sebelum kita masuk tentang definisi dari nilai mutlak, persamaan nilai mutlak, pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, saya akan bercerita sebentar dulu kepada kamu. Saya yakin kamu pernah mengikuti yang namanya ekstrakurikuler, yaitu kegiatan pramuka khususnya, di mana pada kegiatan pramuka tersebut pasti ada namanya ketua regu atau ketua barisan, di mana ketika ketua barisan mengatakan maju 3 langkah, maka anggota barisan harus maju 3 langkah. Lalu ketika ketua barisan mengatakan mundur 3 langkah, mau tidak mau, siap tidak siap, kamu juga harus mundur 3 langkah. Dari kegiatan pramuka yang kamu pernah lakukan itu, di dalamnya sudah terdapat nilai mutlak. Pasti kamu bertanya nih, apa sih nilai mutlak itu? Nanti akan saya berikan definisi dari sebuah nilai mutlak. Selanjutnya ada cerita yang kedua. Dari cerita yang kedua ini sederhana sebetulnya, di mana ketika kamu kecil atau mungkin kamu pernah lihat anak kecil bermain di lapangan. Lalu anak kecil tersebut bermain lompat-lompatan. Mungkin entah lompat
kuda namanya, atau lompat apalah namanya, pokoknya main lompat-lompatan. Lalu dari posisi dia belum ngapa-ngapain, anak tersebut melompat 2 langkah ke depan. Setelah melompat 2 langkah ke depan, lalu ia melompat lagi 4 langkah ke belakang. Setelah itu, ia melompat lagi ke depan sebanyak 3 langkah. Lalu selanjutnya, ia melompat lagi 2 langkah ke belakang. Dari permainan anak kecil tadi, juga ada nilai mutlak di dalamnya. Artinya apa? Nilai mutlak ini banyak diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Baiklah, dari cerita yang saya jelaskan tadi bisa kita asumsikan atau bisa kita gambarkan konsepnya ke dalam nilai mutlak. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Oke, perhatikan gambar ini. Tadi kan saya bilang kepada kamu bahwa seorang anak kecil itu melompat 2 langkah ke depan. Kita misalkan arah lompatannya apabila ia ke depan, berarti ia searah dengan sumbu X positif. Lalu apabila ia ke belakang, maka ia searah sumbu X negatif. Dan posisinya sebelum melangkah atau sebelum melompat, kita misalkan di titik 0. Perhatikan di sini bahwa pertama kali anak itu belum ngapa-ngapain atau dia cuma sekedar berdiri saja, lalu ia melompat sebanyak 2 lompatan ke depan. Berarti ada 2 kali dia melompat, berarti 2 langkah namanya. Dari titik 0 ke titik 1 sampai ke titik 2. Berarti posisi anak itu setelah melompat ke sini dia, karena 2 langkah ke depan. Lalu tadi dia melompat 4 langkah ke belakang. Ingat, tadi kita asumsikan bahwa apabila ia melompat ke depan, berarti ia akan searah dengan sumbu X positif. Lalu jika ke belakang, ia akan searah sumbu X negatif. Tadi posisinya di 2, lalu dia akan melompat 4 langkah ke belakang. Maka tinggal kamu arahkan aja dia ke kiri sebanyak 4 langkah. Berarti tinggal kita geser nih 1, 2, 3, 4. Berarti posisinya sekarang di negatif 2. Lalu kan tadi saya bilang juga setelahnya ia melompat lagi sebanyak 3 lompatan ke depan. Ingat, jika dia ke depan berarti searah sumbu X positif atau ke arah kanan. Itu aja konsepnya, 2 aja. Jika ke depan dia ke kanan, jika ke belakang dia ke kiri arahnya. Oke, berarti dari sini bergerak 3 langkah. Maka posisinya jadi di positif 1. Lalu tadi kan saya bilang juga yang terakhir nih, dia melompat lagi 2 langkah ke belakang. Ingat, kalau ke belakang berarti arahnya ke kiri. Berarti kita gerakkan dia dari positif 1, 2 langkah menjadi negatif 1. Berarti posisi terakhir anak tersebut yang bermain di lapangan adalah di negatif 1. Seperti inilah sketsa atau ilustrasi dari cerita seorang anak atau beberapa anak yang bermain di lapangan tadi. Saya rasa mudah. Mungkin kalau kamu saya suruh menggambarkan sebuah cerita nih, dari cerita yang saya buat, misalnya tadi pramuka, mungkin kamu bisa menggambarkannya sama dengan yang saya jelaskan ini. Saya rasa gampang ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke konsep nilai mutlak. Apa sih nilai mutlak itu? Coba kamu pikirkan. Saya sudah jelaskan tadi bahwa dari pertama ceritanya
pramuka, yang kedua cerita anak-anak yang bermain lompat-lompatan. Kira-kira apa sih nilai mutlak itu? Ya, nilai mutlak itu adalah jarak, ya. Intinya jarak aja. Di sini nilai mutlak itu didefinisikan katanya sebagai jarak X dari titik pusat pada garis bilangan. Sehingga jarak selalu bernilai positif. Jadi ingat, mau dia ke kiri, mau dia ke kanan, yang dihitung itu bukan nilainya, tetapi banyak langkahnya ataupun banyak jaraknya. Jadi kalau kita hitung nih nilai mutlak dari pergerakan anak yang ini tadi, tinggal kamu hitung aja nih, 2 tambah 4 tambah 3 tambah 9. Berarti bisa kita buat bahwasanya nilai mutlak dari lompatan anak yang bermain lompat-lompatan tadi itu adalah 9, karena yang dihitung dalam nilai mutlak itu bukan arahnya, tetapi banyak langkah ataupun banyak pergerakannya. Seperti itu kira-kira. Selanjutnya, definisi nilai mutlak. Nilai mutlak itu disimbolkan dengan dua buah garis yang tegak lurus seperti ini. Jadi kalau ada simbol seperti ini berarti dibaca nilai mutlak, ya, dimana ia akan mempunyai dua buah kemungkinan. Yang pertama akan positif, yang kedua akan negatif. Lalu akan positif jika X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Dan yang kedua akan negatif jika X-nya kurang dari 0. Dan yang harus kamu ingat di sini, semua nilai mutlak itu pasti hasilnya positif. Yang harus kamu ingat cuma itu aja. Semua nilai mutlak hasilnya pasti positif. Misalnya nih, nilai mutlak 2, maka hasilnya sama dengan 2. Lalu misalnya nih, nilai mutlak negatif 2, hasilnya juga sama dengan 2. Karena yang dihitung itu banyak jumlahnya, bukan tandanya, nggak jadi masalah, ya. Oke, jadi saya tambahkan sedikit nih, dalam sebuah nilai mutlak, mau dia positif ataupun 0, maka hasilnya nanti adalah bilangan itu sendiri. Lalu untuk yang dia negatif, hasilnya ya lawan dari negatif itu. Misalnya negatif 7, nilai mutlak negatif 7, maka hasilnya sama dengan positif 7. Karena lawan dari negatif itulah hasilnya nilai mutlak tadi. Oke, itu untuk yang negatif. Untuk yang positif ataupun 0, dia tetap dirinya sendiri. Misalnya nilai mutlak 1, positif 1, maka hasilnya sama dengan 1. Oke, saya rasa hari ini sampai di sini dulu. Jika kamu ada yang kurang paham, silahkan nanti bertanya di kolom komentar.